Setelah dengan metode fisik, kita lanjutkan dengan yang disebut dengan metode rata-rata per unit. Metode ini melakukan alokasi biaya bersama yang dipergunakan dalam proses produksi kepada produk yang dihasilkan secara proporsional. Kemudian, metode ini tidak memperhatikan bobot atau nilai jual produk. Dan kemudian, rumus yang dipergunakan adalah pembebanan biaya bersama itu sama dengan biaya per unit kali jumlah masing-masing produk. Jadi pada perhitungannya nanti akan ditotalkan langsung dan berapa biaya yang dikeluarkan dibagi jumlah unit yang dihasilkan secara keseluruhan, di mana biaya per unitnya akan dihitung nanti dengan jumlah biaya bersama dibagi jumlah keseluruhan produksinya. Kita lanjutkan dengan contoh berikut. PT Selalu Jaya memproduksi 3 buah produk, yaitu A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk ketiga produk ABC ini sebesar 125 juta. Tabel ini menunjukkan informasi lain dari proses produksi yang dijalankan. Ini jumlah unitnya. Yang paling besar adalah produk B 10.000, kemudian produk C 8.500 dan produk A 6.500. Harga jualnya paling tinggi adalah produk C 17.500. Sedangkan produk B adalah 12.575. Sedangkan produk A adalah 8.500. Yang paling besar mempergunakan biaya proses lanjutan, artinya untuk memproses setelah titik pisah, yaitu produk A sebesar 15.256.000. Sedangkan yang kedua adalah produk C sebesar 12.692.000 dan yang paling kecil adalah produk B sebesar 6.252.000. Pertanyaan sama, kita diminta untuk menentukan alokasi biaya bersama kepada ketiga produk ini dengan menggunakan metode rata-rata, dan terakhir ditanyakan berapa biaya produksi masing-masing produk. Jadi ilustrasinya kasusnya seperti ini. Biaya beban bersamanya yaitu sebesar 125 juta. Kemudian setelah proses produksi di titik pisah menjadi 3 produk A, B, dan C yang masing-masing besar unitnya, jumlah unitnya adalah 6.500, 10.000, dan 8.500. Jadi penyelesaiannya kita cari dulu sekarang. Biaya besar biaya produksi bersama adalah 125 juta dan jumlah unit seluruhnya yang dihasilkan adalah 25.000. Jadi dengan demikian langsung dibagi saja, karena ini pakai metode rata-rata, maka biaya bersama untuk per unitnya adalah Rp5.000. Nah, kalau dialokasikan berdasarkan produk masing-masing, lihat saja berapa jumlah produknya dikalikan dengan biaya bersama per unit, itulah beban atau alokasi biaya bersamanya, yaitu untuk A Rp32.500.000, untuk B Rp50 juta, kemudian untuk Rp42.500. Jadi total adalah 125 juta. Nah, ditambah dengan biaya proses lanjutan yang sudah kita diskusikan sebelumnya, maka kalau ditanyakan berapa biaya untuk produk secara keseluruhan, tinggal nanti dilihat biaya bersama ditambah biaya proses lanjutan, itulah masing-masing. Sebagai contoh, untuk produk A adalah 47.756.000,
dan seterusnya sampai yang C 55.192.000, sehingga ditotalkan adalah 159.200.000 rupiah. Ini pas dengan jumlah dari biaya bersama sebesar 125 juta ditambah dengan biaya proses lanjutan sebesar 34.200.000. Jelas ya? Oke, perhitungannya seperti itu yang dapat dilakukan. Sebelum kita lanjut ke studi kasus berikutnya, ada satu hal yang perlu dicatat oleh teman-teman. Ini tugas pertama atau tugas berikutnya, yaitu sekali lagi tolong dibuat contoh-contoh. Tadi ada beberapa jenis ya, dari mulai yang ketika untuk kasus yang harga jual diketahui di titik pisah, kemudian ada yang tidak, dan seterusnya. Jadi masing-masing tolong nanti dicarikan atau dibuat latihan oleh sendiri, soalnya dari mana saja, mengarang juga silahkan, tidak masalah, yang penting teman-teman paham dengan apa yang dikerjakan. Baik, selanjutnya adalah teman-teman, metode selanjutnya dalam kasus di mana harga jual produk tidak diketahui di titik pisah, yaitu metode rata-rata tertimbang. Perhitungannya hampir sama, hanya saja beberapa catatan yang disampaikan terkait dengan metode rata-rata tertimbang ini adalah: satu, alokasi biaya bersamanya berdasarkan kepada unit produksi dikalikan dengan faktor bobot. Bobot ini apa? Bobot ini yang dibuat untuk menunjukkan tingkat kepentingan produk yang dihasilkan dibandingkan dengan produk lainnya. Bagaimana caranya? Itu bisa ditentukan secara internal oleh perusahaan ketika memproduksi produk-produk di tempat pabrikasinya. Faktor bobot ditentukan berdasarkan pada pertimbangan tertentu, misalnya nilai, itu yang saya beri catatan barusan, dari nilai yang dihasilkan. Kemudian rumusnya seperti apa? Yaitu pembebanan biaya bersama, yaitu jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi jumlah penimbang rata-rata seluruh produk kali biaya bersama. Nah, kita lihat contohnya saja ya, biar lebih jelas. PT Singgalang Jaya memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, dan C. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk biaya bersamanya adalah sebesar Rp16.800.000. Data lain terkait dengan proses produksi, yaitu jumlah produknya yang paling banyak itu B yaitu 10.000, paling sedikit A yaitu 6.500, sedangkan C sebanyak 8.500. Harga jual setelah proses lanjut dilakukan, yang paling mahal itu adalah produk C sebesar Rp17.500. Kemudian produk B 12.575 dan produk A sebesar 8.500. Nah, terkait dengan perhitungan untuk bobot ataupun untuk rata-rata tertimbang, maka ditentukan bahwa bobotnya produk A 2, produk B 4, produk C 1. Dengan demikian dapat kita duga bahwa produk A 2 kali lebih penting atau lebih berharga daripada produk C. Kemudian produk B ini 2 kali lebih berharga dari produk A atau 4 kali lebih berharga dari produk C, kira-kira seperti itu ya. Nah, biaya proses lanjutannya, ini adalah yang pertama atau yang produk A ada Rp15.256.000, produk B Rp6.252.000 dan produk C adalah Rp12.692.000. Yang ditentukan sama alokasi biaya bersama untuk masing-masing produk, dan yang kedua adalah biaya produksi untuk masing-masing produk. Kasusnya sama,
ya. Ini pembebanannya, ini adalah jumlah unitnya. Jadi kalau kita gambarkan di dalam tabel, maka karena A bobotnya 2, dia jumlah unitnya dikalikan 2 kali menjadi 13.000. Yang B karena dianggap 4 kali atau bobotnya 4, maka ini dikalikan jadi 40.000. Karena C hanya 1, maka tetap 8.500. Sekarang setelah jumlah unit kali bobot, maka jumlah atau total unit ataupun setelah dibobot adalah 61.500. Nah, ini sekarang alokasinya. Alokasi biaya bersamanya kira-kira dari mana? Nilai 26.422.764 ini. Nah, yang jelas ini adalah, lihat ya, ini berarti 13.000 dibagi 61.500 dikali dengan biaya bersama, sehingga totalnya di sini pasti akan 125.000, atau bobot keseluruhan totalnya sama dengan 1. Nah, ini pun akan menjadi tugas teman-teman, tolong dicatat dan tolong dibuktikan ataupun dihitung, hitungan ini benar nggak seperti itu. Semua dari beberapa contoh di awal tadi yang tidak ada rumus ataupun uraian perhitungannya, tolong dihitung. Ini menyambung dengan buku tugas ataupun ya buku kumpulan atau dokumentasi tugas yang sudah saya ingatkan di video sebelumnya. Teman-teman, setelah tadi kita bahas mengenai beberapa metode untuk kasus barang atau produk yang dianggap memiliki nilai dan kuantitasnya homogen atau hampir sama, pada proses produksi bersama bisa juga menghasilkan barang yang tidak memiliki tingkat nilai atau kuantitas yang sama, sehingga dalam kehidupan sehari-hari sering kita sebut atau sering kita gambarkan sebagai hasil sampingan, atau kadang-kadang tidak diharapkan ataupun tidak dipikirkan, tidak terpikir sebelumnya. Contohnya ada beberapa, misal kerosin dalam pembuatan bensin. Kerosin itu bukan tujuan utama untuk produksi, karena produksi utamanya adalah bensin. Kemudian kain perca itu hanya sisa-sisa saja yang salah potong, yang yang ujung-ujungnya dan sebagainya. Sedangkan yang utamanya tekstil dengan ukuran ataupun dengan spesifikasi tertentu. Juga papan dan blok dalam produksi kayu. Yang dihasilkan adalah kayunya misalnya untuk tiang, kemudian sisanya papan yang pipih-pipih itu atau blok yang dihasilkan itu bukan yang utama. Oke, sekarang coba teman-teman pikirkan, apa di sekeliling teman-teman ada nggak proses produksi yang seperti itu? Contoh, kalau bayangan saya, ada pengusaha gilingan padi. Dia beli padi, kemudian dia giling. Apa produk utamanya? Adalah beras. Tetapi dalam proses penggilingan itu ada menghasilkan gabah. Nah, gabah ini tidak seberapa kalau dibandingkan dengan padi yang dia proses atau yang dia hasilkan. Oke, jelas ya. Nah, sekarang tolong teman-teman juga tuliskan di buku individualnya, produksi apa yang kira-kira di sekeliling teman-teman ada yang menggambarkan ada produk utama dan ada produk sampingan. Nah, untuk pengelompokan produk sampingan ada beberapa, yaitu 1, produk sampingan siap jual setelah dipisah dari produk utama. Jadi bisa langsung dijual. Produk sampingan perlu proses lanjut, artinya apakah perlu dijernihkan lagi atau ditambah larutan dan sebagainya. Ada juga produk sampingan yang siap jual setelah titik pisah, namun dapat diproses lebih lanjut agar nilai jualnya lebih tinggi. Ini diperkaya biasanya. Nah, bagaimana sekarang metode perhitungan akuntansi harga pokok sampingan? Ya, jadi metode yang dapat digunakan adalah 1, metode tanpa harga pokok,
yaitu metode yang dalam perhitungan produk sampingan tersebut kita tidak atau dia tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari proses pengelolaan yang sebelumnya dilakukan. Boleh jadi ini adalah karena pertimbangan bahwa nilainya atau nilai barang itu yang tidak sebanding atau seberapa jika dibandingkan dengan produk utama yang dihasilkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita perlakukan hasil penjualannya? Apakah sebagai penambahan pendapatan atau pengurangan dari produk utama? Nah, ini jadi pilihannya ada dua nanti ya, secara akuntansi. Apakah mau ditambahkan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya? Masing-masing keduanya diperbolehkan. Yang kedua, metode dengan harga pokok. Nah, kalau dengan metode harga pokok, maka produk sampingan yang dihasilkan itu nanti akan mendapat alokasi biaya bersama sebelum dipisahkan dari proses utama. Ya, mari kita lihat sekarang metode tanpa harga pokok untuk produk sampingan. Ini dibedakan menjadi dua jenis. Satu, pengakuan atas pendapatan kotor, yaitu produk sampingan dapat dijual pada saat titik pisah. Yang kedua, dilakukan karena biaya persediaan final dari produk utama dianggap terlalu tinggi untuk menanggung biaya yang seharusnya dibebankan kepada produk sampingan. Jadi dalam kondisi ini beban untuk biaya bersamanya ditanggung oleh produk utama karena dia tidak menjadikan biaya bersama itu sebagai harga pokok. Dalam laporan laba rugi, ingat lagi yang di awal kita pelajari dan saya suruh teman-teman untuk mengeksplor bagaimana bentuk laporan laba rugi. Dia akan dikategorikan sebagai satu, penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Jadi dalam laporan itu perusahaan pasti punya ada laporan pendapatan utama, kemudian ada pendapatan dalam layer kedua dan sampai nanti ada pendapatan lain-lain ataupun bukan usaha utamanya. Juga bisa dijadikan sebagai penambah penjualan atau pendapatan atas produk utama. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Keempat, juga dia bisa menjadi pengurang biaya produksi. Nah, nanti contoh-contohnya akan kita lihat di slide setelah ini. Yang kedua, jenis kedua dari metode tanpa harga pokok ini adalah pengakuan atas pendapatan bersih dari produk sampingan. Satu, jadi hasil penjualan produk sampingan ini nanti akan diperhitungkan yang diperhitungkannya adalah sesuai dengan jumlah penjualan atau pendapatan yang diperoleh produk tersebut ke dalam laporan keuangannya. Kemudian jika terdapat kebutuhan pembebanan biaya ya, dan kemudian dilakukan penelusuran sumber biaya di produk sampingan tersebut. Atau bisa jadi juga karena produk sampingan tersebut memerlukan proses lanjutan. Jadi kalau memerlukan proses lanjutan, dia untuk metodenya atau jenis yang dipergunakannya itu bisa dimasukkan ke dalam pengakuan atas pendapatan bersihnya. Oke, kita lihat sekarang contohnya. Berikut adalah catatan pengeluaran biaya dalam sebuah proses produksi dan menghasilkan produk sampingan. Ini unit produksinya adalah 16.200 unit, unit penjualannya adalah 13.500, persediaan awalnya adalah 500, harga jual per unitnya 750.000, biaya produksi per unitnya 500, kemudian hasil penjualan produk sampingannya sebesar 2.047.500. Kemudian beban pemasaran dan administrasi produk utama adalah Rp2.925.000. Nah, diminta susunlah laporan laba rugi dengan menggunakan masing-masing metode yang sudah dibahas sebelumnya.
Perhatikan ya, ini adalah nilai untuk produk sampingannya. Nilainya adalah sebesar 2.047.500. Metode 1 yaitu pendapatan produk samping. Berdasarkan studi kasus tadi, bagaimana penyelesaiannya dengan menggunakan metode tanpa harga pokok dilakukan. Ingat, metode pertama adalah dia atau pendapatan dari produk sampingan tersebut akan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha dan dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain ya. Kemudian pencatatan seperti itu. Coba perhatikan yang di highlight ini. Ini adalah produk sampingannya, dia akan dijadikan sebagai penghasilan. Coba perhatikan. Jadi penjualan yang pertama ya, ini adalah 10.125.000. Kemudian dikurangi oleh apa? Ini untuk harga pokok penjualannya ya. Harga pokok penjualannya ada dari mulai persediaan awal, kemudian juga ada total biaya produksi. Jadi in total biaya produksinya adalah 8.350.000. Kemudian ditambah persediaan akhir, ada persediaan akhir berarti di gudang, maka dia yang 8.350.000 ini dikurangi, akhirnya apa? Akhirnya jumlah akhirnya adalah 6.750.000. Ini apa? Ini harga pokok penjualan. Nah, jadi 10 juta hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan, berarti totalnya adalah atau sisanya 3.375.000. Kemudian mendapatkan beban pemasaran sebesar 2.925.000, maka proses yang sudah dijalankan atau bisnis yang dijalankan menghasilkan sisa sebesar 450.000. Nah, tetapi karena produk sampingan kita masukkan sebagai pendapatan lain-lain, yaitu penjualan produk sampingan ini sebesar 2.047.500 di tabel yang di soal tadi, maka laba sebelum pajaknya sekarang meningkat, yaitu 2.497.500 ya. Jadi ini menjadi penolong proses produksi yang dilakukan, sehingga yang awalnya atau yang akhirnya sisa hasil operasional bisnis itu 450.000, tapi karena ada pendapatan dari produk sampingan, maka sekarang laba sebelum bersihnya naik menjadi 2.497.500. Itu metode pertama. Metode kedua yaitu pendapatan produk sampingan akan diperlakukan sebagai penambah penjualan atau pendapatan produk utama. Bagaimana pencatatannya? Nah, jadi pencatatannya dilakukan di awal. Di penjualan produk utama 10 juta. Kemudian pendapatan dari sampingan 2.047.500. Jadi total pendapatan bisnisnya adalah 12.172.500. Baru setelah itu dikurang-kurang oleh pengeluaran yang dipergunakan di dalam memproduksi barang atau menjadi harga pokok penjualan. Sehingga 12.172.500 dikurangi 6.750.000, sisanya atau laba kotornya menjadi 5.422.500. Dikurangi beban pemasaran, maka hasilnya atau laba operasinya atau laba operasi sisa ya. Jadi laba operasi itu adalah sisa dari hasil penjualan atau pendapatan di awal dikurangi beban atau biaya untuk operasional bisnis, akhirnya itulah laba hasil operasi. Ini jumlahnya masih sama dengan tadi, 2.497.500. Oke. Bagaimana metode ketiga? Ingat, metode ketiga tadi adalah jadi produk sampingan ini akan dianggap atau diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Ingat, kalau pengurang harga pokok penjualan berarti bagaimana?
harga pokok penjualannya menjadi lebih rendah atau berkurang. Nah, perhatikan sekarang. Ini adalah pendapatannya sama, kemudian persen awal dikurangi, jadi harga pokok penjualannya adalah 6.750.000. Nah, harusnya ini akan menjadi pengurang dari 10 juta ini. Tetapi karena mendapatkan pemasukan dari produk sampingan, maka harga pokok ini menjadi atau berturun, harga pokok penjualannya turun karena ditutupi sebagian dari produk sampingan yang artinya 4.702.500. Jadi laba kotornya adalah 5.422.500. Kemudian dikurangi beban pemasaran administrasi sebesar 2.925.000, maka laba operasinya sama seperti tadi sebesar 2.497.500. Metode selanjutnya. Nah, sekarang yang keempat ini ya, jadi pendapatan yang diperoleh ketika menjual produk sampingan tersebut akan dikurangkan atau akan dijadikan sebagai pengurang biaya produksi. Nah, sekarang lihat ya, pendapatannya sama, kemudian persediaan awalnya sama, kemudian ada total produksinya 8.100.000. Kemudian nah, biaya ini akan ditutupi sebagian dari produk sampingan, itu besar 2.047.500. Maka sekarang harga pokok penjualannya menjadi 6.052.500. Nah, ini tersedia dijual, hitungan ataupun datanya dari tadi yang di awal. Kemudian yang tersedia dijualnya itu 6.302.500. Kemudian ada di persediaan akhir sebesar 1.244.938. Jadi ini ada tersimpan, jadi masih ada di dalam gudang. Nah, makanya sekarang ya, total akhirnya setelah dikurangi oleh persediaan awal itu menjadi 5.057.562. Kalau ini kita kurangkan atau kita kurangkan dari penjualan tadi, maka laba kotornya menjadi 5.067.438. Tetap nanti dikurangi oleh beban pemasaran dan administrasi, maka hasilnya menjadi 2.142.438. Kalau teman-teman lihat, ini ada beda dengan jumlah tadi. Nah, tolong nanti tambahkan ke buku tugas, analisis, pikirkan ya, kenapa jumlahnya bisa berbeda, atau kalau dari sisi kita mana yang lebih menguntungkan, tolong dianalisis ya. Semaksimalnya saja lakukan oleh teman-teman. Teman-teman, metode yang kedua adalah ketika pendapatan dari produk sampingan tersebut akan diakui sebagai pendapatan bersih. Jadi dia akan dianggap atau diperlakukan sebagai produk yang akan mendapatkan beban biaya ya. Jadi boleh jadi karena ini jumlahnya sudah agak besar, ataupun karena pertimbangan tadi kan ya, ada tiga pertimbangan tadi yang telah disebutkan. Nah, hasil penjualan bersih produk sampingan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini perhitungannya ya, ini produk sampingan, nanti jumlahnya berapa di sebelah sini, berarti nanti dia akan dikurangkan oleh apa, oleh berapa biaya lanjutan yang diperlukan untuk memproses produk sampingan tersebut. Kemudian ada nggak biaya atau beban pemasaran administrasinya, ini menjadi pengurang dari total penjualan itu, dan nanti dia ini berapa jumlahnya, dan di akhir akan mendapatkan atau penjualan atau pendapatan bersih dari produk sampingan. Boleh jadi produk sampingan itu karena sudah banyak ya, kayak tadilah contoh dari saya misalnya ya, kalau gabahnya sudah banyak
dan pasar demand-nya tinggi, kemudian bisa si perusahaan penggilingan bisa mencari konsumennya akan bisa membeli lebih besar atau lebihnya. Nah, kenapa tidak? Pasti perlu marketing tersendiri dan seterusnya. Dalam metode ini lalu kemudian pendapatan bersih dari produk sampingan tersebut dalam laporan keuangan laba rugi dapat diperlakukan sebagai apa saja. 1. Sebagai penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Juga bisa diperlakukan sebagai penambah penjualan atau pendapatan produk utama. Juga bisa dianggap sebagai pengurang harga pokok penjualan, dan juga sama seperti tadi bisa disebut atau dianggap sebagai pengurang biaya produksi. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Jadi ada sebuah perusahaan melakukan produksi, unit produksinya ada 16.200 unit, kemudian ada penjualannya 13.500 unit. Kemudian kita lihat sebenarnya tadi ya, produk sampingannya itu sebesar, hasil penjualan adalah 2.047.000, beban pemasarannya sama. Ya, jadi soal yang tadi sekarang akan ditreatment berbeda. Susun laporan rugi laba dengan memperlakukan pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan bersih ya tadi. Metode 1. Oke. Nah, penjualan utamanya adalah 10.125.000. Kemudian ini adalah harga pokoknya yang tadi yang utama ya, dia pada akhirnya akan menjadi pengurang dari 10.125.000 ini, jadi total adalah 3.375.000 setelah dikurangi 6.750.000 ini ya. Kemudian ini ada pendapat sehingga total akhirnya laba operasinya yang tadi ya beban sama 450.000 ini. Nah, kemudian treatment pendapatan kotor atau kemudian di bagian bawah ada pendapatan lain-lain. Ini pendapatan dari produk sampingan sebesar 1.387.500. Jadi kalau jumlah dengan 450.000 menjadi 1.837.500. Pertanyaan pentingnya, kenapa ini jadi 1.387.500? Jawabannya ada di tabel yang tadi di soal disampaikan ya. Itu menjadi tambahan tugas teman-teman untuk dipelajari dan dimasukkan ke dalam buku catatan. Nah, sebenarnya proses pencatatan ataupun pemasukan ke dalam rugi dan laba ini ya persis seperti tadi, hanya dia ada dimasukkan di atasnya dulu ya. Yang ini untuk dilakukan sebagai penambahan penjualan. Jadi penjualan sekarang karena ada penambahan dari produk sampingan. Nah, dan lagi tolong tadi sudah terbukti atau sudah ketemu kenapa 1.387.500. Nah, oke, tolong cari ya. Nah, jadi karena 10 juta ini ditambah dengan pendapatan sampingan, maka total pendapatan bersihnya adalah 11.512.500. Ini ya untuk pengurangan harga pokok penjualan total. Nah, ini pada akhirnya totalnya 1.837.500. Jadi sekarang treatmentnya dia dimasukkan sebagai pendapatan ya, digabungkan dengan produk utama. Kalau jika pendapatan produk sampingan itu diperlakukan sebagai pengurangan harga pokok, sama seperti tadi ya. Ini yang dari harga pokok produk 6.750.000 kita kurangkan 1.387.500 sehingga HPP-nya sekarang menjadi 5.362.500. Ini yang menjadi pengurang dari 10 juta sehingga laba kotornya adalah 4.762.500 ya. Ini dalam kondisi ketika pendapatan bersih dari produk sampingan dimasukkan sebagai
pengurang dari harga pokok penjualan. Metode keempat ini adalah jika dimasukkan sebagai pengurang biaya produksi. Jadi masuknya adalah ke dalam komponen harga pokok penjualan, ya. Jadi pada akhirnya, nah ini kembali ya, seperti yang tadi kasus di apa, dia tidak masuk ke dalam harga pokok produknya, jadi dianggap yang tadi yang sebelumnya dianggap tidak memiliki harga pokok, lalu ini sekarang dianggap sebagai pendapatan bersih, juga sama jumlahnya berbeda dari yang lain ya. Oke, tolong dipelajari itu kenapa. Nah, jadi ketika dia masuk ke dalam metode pengurangan biaya produksi, maka masuknya menjadi memperingan apa? Memperingan harga pokok produk ya dari produk utama. Selanjutnya, ini adalah catatan untuk metode dengan harga pokok bagi produk sampingan. Dibedakan menjadi dua jenis. Satu, harga pokok pengganti. Jadi dia digunakan pada perusahaan yang menggunakan produk sampingan untuk kebutuhannya sendiri. Jadi tidak dijual, tapi untuk menambah kebutuhan operasional perusahaan, misalnya untuk bahan bakar ketika ada proses misalnya untuk menghasilkan bensin, ada kerosin itu kan dipakai untuk katakanlah energi mesinnya tertentu, maka bahan bakarnya itu bisa dipakai seperti itu. Yang kedua, biaya produk utama berkurang dan menyebabkan biaya per satuan menjadi lebih rendah karena HPP-nya berkurang ataupun ditolong atau dikurang dari produk sampingan ini. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai harga pokok pembatalan biaya atau reversal cost. Ini metode di mana produk sampingan mendapat alokasi biaya terlebih dahulu sebelum proses pisah. Jadi sebelum titik pisah dia dibebankan biaya tetapi dan dipisahkan dari produk utama, tetapi ketika sudah selesai itu akan dikembalikan kepada untuk meringankan ataupun mengurangkan biaya yang dikeluarkan oleh produk utama. Kemudian dikurangi dengan taksiran laba kotor produk sampingan, taksiran biaya proses lanjutan biaya sampingan, kemudian biaya pemasaran dan biaya administrasi dari produk sampingan nanti akan dikurang. Ini aja menjadi pengurang pada poin pertama tadi. Nah, jadi setelah dikurang-kurang itu semua, nanti dia akan dimasukkan kembali kepada laporan keuangannya. Ini contoh persoalannya. PT tak gentar menghasilkan gelas kaca sebagai produk utama dan menghasilkan beling sebagai produk sampingan. Pada bulan Juli, perusahaan tersebut menghasilkan gelas sebanyak 16.000 botol dan produk sampingan sebesar 400 kg dalam bentuk beling. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ya terdiri dari biaya bahan bakar sebesar 6 juta, biaya tenaga kerja 6 juta, biaya overhead pabrik sebesar 4 juta, dan pokok pecahan beling jika dibeli dari pihak luar atau orang luar yang beli, maka harganya adalah Rp1.000 per kilogram. Tentukan harga pokok produk utamanya. Nah, jadi ketika kita menggunakan metode sampingan sebagai pengganti atau harga pokok pengganti, maka catatan keuangannya seperti ini. Harga pokok pengganti produk sampingan tadi adalah dijual 400 kg kali 1000 berarti Rp400.000. Tadi di informasi di soal atau di kasus itu ada bahan baku 6 juta, biaya tenaga kerja 6 juta, biaya overhead 4 juta. Jadi biaya produksi keseluruhan adalah 16 juta. Nah, tadi mendapat harga pokok pengganti dari mana? Dari penjualan produk sampingan beling ini sebesar 400.000. Maka sekarang harga pokok produknya menjadi 15.600.000. Ya, jadi biaya untuk menghasilkan gelas sebesar 16 juta itu akan mendapat bantuan dari penjualan beling
seharga 400.000 sehingga mengurangi harga pokok produk untuk botol atau gelas itu menjadi 15.600.000 rupiah. Nah, sekarang metode reversal. Metode reversal atau disebut juga metode pembatal. Metode reversal atau disebut juga sebagai metode pembatalan biaya adalah terjadi ketika produk sampingan mendapatkan alokasi biaya terlebih dahulu, kemudian jadi mendapat biaya sebelum pisah dari produk utama. Jadi dibebankan dulu. Rumusnya adalah jadi ini penjualannya berapa, kemudian kurangi taksiran laba kotornya berapa, maka itulah menjadi harga pokok produk. Nah, kemudian taksiran biaya perselanjutannya berapa, menjadi pengurang juga. Taksiran biaya pemasaran berapa, menjadi pengurang. Taksiran biaya administrasi berapa, ini pengurang juga. Menjadi pada akhirnya akan diperoleh berapa biaya sampingan itu. Jadi perhitungan biaya produk sampingannya dilakukan dari atau diurut dari terlebih dahulu membereskan pembiaya-biaya yang terjadi di produk utama. Studi kasus contoh, PT Rindu Alam memproduksi satu jenis produk utama yaitu produk A dan menghasilkan produk sampingan AX. Untuk menghasilkan produk tersebut dibutuhkan biaya bersama yaitu bahan baku sebesar 180.000, kemudian tenaga kerja sebesar 300.000 dan biaya overhead sebesar 120.000. Hasil penjualan dan biaya lainnya dihubungkan dengan produk atau proses tersebut adalah sebagai berikut. Ini ya unit yang dihasilkan oleh produk utama 20.000, oleh sampingan hanya 1.000 unit. Hasil penjualannya produk utama 2.700, hasil penjualan produk utama yaitu 2.700.000 rupiah. Kemudian untuk produk sampingan adalah 36.000. Ini biaya sebelum proses titiknya 738.000, sedangkan untuk sampingan adalah 6.600. Beban penjualannya untuk yang utama adalah 520.000, sedangkan untuk sampingan hanya 3.000 rupiah. Beban administrasi 327.000 untuk produk utama dan untuk sampingan hanya 1.500 rupiah. Nah, perusahaan mengestimasi, jadi harus ada estimasi dulu, estimasi laba sebesar 20%. Nah, satu, pisahkan biaya bersama untuk produk utama dan produk sampingan dengan metode reversal, kemudian hitung biaya produk per unit masing-masing produk, kemudian susunlah laporan laba ruginya. Ini penyelesaiannya. Jadi biaya bersamanya adalah 400.000. Nah, kemudian kita hitung dulu yang sampingan. Penjualan sampingan tadi adalah 36.000. Kemudian dikurangi taksiran labanya berapa? 20%, sekitar 7.200. Jadi harga pokok produk untuk sampingan adalah 28.800. Nah, ada proses lanjutan tadi sebesar ada biaya proses lanjutan tadi sebesar 6.600. Ini menjadi pengurang lagi nanti. Kemudian ada beban biaya penjualan sebesar 3.000 rupiah dan ada biaya administrasi sebesar 1.500. Jadi 28.800 dikurangi 6.600 dikurangi 3.000 dikurangi 1.500, maka totalnya adalah 17.700. Nah, ini dimasukkan ke sini menjadi apa? Menjadi pengurang untuk biaya di produk utama. Jadi yang asalnya 600.000 karena dikurangi atau disumbang oleh penghasilan dari produk sampingan ini, maka biaya produk utama sekarang berkurang menjadi 582.300. Ya. Oke. Ini adalah untuk untuk laporan keuangan yang lebih rincinya lagi. Nah, jadi produk A, produk utama A ada tadi biaya produksinya 582.300,
kemudian dipindahkan tadi semua hasil atau data yang ada di tabel tadi. Nah, jadi pada akhirnya akan diperoleh total biaya ini adalah 24.300, jumlah produknya adalah 1000, jadi produksi per unitnya adalah 24,30. Tolong dipelajari lebih lanjut lagi nanti, teman-teman ya. Ini untuk laporan rugi laba secara lengkap. Ini adalah produk utama, ini produk sampingan ya. Jadi tertulis yang laba operasi ini adalah 532.700, sedangkan sampingan labanya adalah 7.200. Dari mana tadi? Ya dari perkiraan bahwa akan diestimasi atau taksiran labanya sebesar 20%. Tolong untuk kasus PT Gemilang ini teman-teman pelajari, ini data yang disampaikan, jangan lupa ataupun jangan khawatir, nanti file presentasinya akan saya kirimkan juga ke teman-teman. Oke, nah teman-teman, jadi ini adalah bagian yang terakhir. Tolong nanti diperdalam lagi, kemudian dipelajari dengan merujuk atau melihat kepada contoh-contoh sebelumnya. Saya pikir teman-teman bisa untuk melanjutkan kepada contoh-contoh pemecahan. Bisa nanti diskusi di kelompok untuk mendapatkan untuk mencari contoh-contoh soal dari tempat-tempat lain. Ya, tetap semangat, tetap belajar, tetap menggali. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pembahasan tentang perhitungan biaya proses produksi bersama. Insya Allah teman-teman sudah menemukan sesuatu yang baru dan menambah ilmu ataupun pemahaman tentang apa yang sudah dibahas tersebut. Yang lebih penting lagi, ke depan teman-teman mudah-mudahan bisa mengaplikasikan ini dimanapun, tempat kerja nantinya atau ada di kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi. Dan yang lebih penting lagi, saya harapkan setelah ini teman-teman tetap selalu berlatih mengerjakan soal, mencari bahan bacaan yang lain, kemudian juga untuk terus memperdalam bahasan dan materi terkait hal tersebut. Sampai jumpa nanti di sesi pertemuan untuk minggu ke-10. Tentang apa? Silahkan ditunggu dan akan datang pada waktunya. Baik teman-teman, mudah-mudahan sekali lagi selalu bisa menjaga kesehatan, selalu sehat walafiat, sehingga tidak mendapat pengaruh yang mengkhawatirkan selama kondisi di bawah pengaruh Corona-19 ini, sehingga nanti ketika selesai wabahnya teman-teman kita bersama bisa berkumpul lagi, bertemu lagi di kampus, entah masih ada kesempatan untuk belajar di kelas atau sudah selesai melalui daring ini, kita lihat saja nanti. Yang penting teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk menyimpan nama dan NPM di kolom komen setelah teman-teman menyaksikan secara full pembahasan ini. Juga kerjakan tugas yang ada yang saya beri catatan selama pembahasan tadi. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.